biar kenali juga Mas. Ini depan nih. Iya. Ini sebenarnya ke belakang sih, Iya, iya. depan maksudnya ya. Malah mulai udah kenal gua. Silakan maju ke belakang, Mas Rio. Yeay. Kabarnya hujan nih. Oh hujan. Berarti mobilnya comfortable ya? Iya. Kalau hujan masih beli video soalnya nggak ada atap ya mobilnya. Oh, nggak ada Pak, ada payung. Oh ada payung, bisa gini. Iya. Ah. Kita masih angkatan 70-an. Oh masih analog ya, atapnya analog loh. Tuh ganti isinya gimana tuh? Dari gigi. Ah. Gigi. Oke. Rusak gua makin rusak. Mas Rio nih coba perkenalkan diri, dari mana, siapa, jabatannya apa, kemarin makan apa? Nama Rio. Yes. Di orang Indonesia asli. Orang Indonesia asli, Kalau berarti makanan masih nasi. nasi. Itu kan. Oh ya, oke. Lauk nggak pakai berarti nih? Ya, lauk sih ada ya. Apa makan nasi lauknya nasi goreng? Enggak. Nasi goreng, lauknya nasi. Oh gitu, goreng kalau sehat itu. Indonesia sekali. Jadi Mas Rio ini dari apa? Namanya, company-nya, bergerak di bidang apa, seperti itu? Bergerak di bidang distribusi musik digital. Oke. Nah, Dan juga sebagai publisher juga. oh, Dan ini kan kita lagi heboh-hebohnya kan, beberapa minggu ini ada ya yang luar biasa tentang salah satu artis yang tidak izin dan tidak bayar royalti. oh, Mana banyak oke. ya? Sebenarnya kasus ini sudah banyak yang begitu, cuman boomingnya baru sekarang karena ada satu artis yang besar kan, supaya pemerintah melek dan mendengar bahwa ternyata undang-undang itu sebenarnya nggak salah. Undang-undang karya cipta kan. Cuman yang salah itu sih menurutku pribadi itu ya oknum-oknum yang memanfaatkan sisi lain dari undang-undang itu. Sehingga ternyata di undang-undang itu menyatakan bahwa yang membayar royalti itu bukan itu, tapi pengguna si lagu tersebut. Siapa penggunanya? Ya tentunya tidak lain tidak bukan ya kalau nggak vokalisnya, artisnya, musisinya, ya kan, bukan CEO, karena CEO itu memfasilitasi yang membuat acara berarti itu kalau penyelenggara. kita cover lagu orang nih, kita misalkan aku sama Mas Justin yang cover, berarti yang bayar kita meskipun kita diundang. Iya. Oh, Dan itu nominalnya. Biarpun nanti yang bayar itu mungkin sponsor, mungkin CEO-nya, tapi tetap izin Atas nama dari kita. artisnya. Karena tanggung jawabnya itu lagi artisnya. gitu. Karena kan. penggunanya si lagu tersebut. Ya aku nggak bahas di sini secara teknik apa yang terjadi sama Iya. AM kan, bahwa memang kejadiannya tidak ada izin dan tidak membayar. Gitu. Nah ini lagi proses dan itu oke. dari ketuk palu kan. Bahkan dari sisi manajemennya kasasi dari tanggungannya. Dan memang hikmahnya semua jadi melek, semua si Indonesia jadi tahu yang dulunya kebanyakan musisi, aku juga musisi kan, produser seperti itu, poser, arranger, ada rasa ketakutan kalau kita ngomong ini kayaknya tabu, ya kan, bahwa udah lu nggak bisa, lu harus gini aja. Padahal mungkin beberapa bulan, anggaplah kasus ini mulai start 2 bulan kan, dari Desember kemarin Januari, kita masuk 3 bulan. Sebelum 3 bulan, semenjak Undang-Undang Karya Cipta itu keluar di 2014. Nah itu gua juga sama pemikiran bahwa itu IO yang harus bayar, ya kan? Yes, Tapi ternyata kejadian ini dan akhirnya kita melek dan gua buka lagi secara undang-undang, dan kemarin beberapa hari ini gua raker di aksi sama Pak D, Dani, Mas Piyu gitu, dan semua komponen aksi lah, asosiasi Berarti Indonesia. Mas Rio ini bergerak di bidang yang memfasilitasi itu dari segi jadi produser itu. Nah kebetulan, jadi ya basic aku kan keyboardis, Iya. pianis, ya komposer, ya arranger, ya musik ilustrator, sinetron, film gitu. Nah berangkat dari sini juga main band juga gitu, namanya kafe dulu. Kalau cuma aku di bidang ini doang pasti ada batasan. Makanya aku masuk ke wilayah musik bisnis. Nah kebetulan aku saat ini juga dosen musik bisnis gitu, dan
kebetulan akhirnya punya bisnis yang bergerak di distribusi musik digital kan, zaman sekarang digital kan, Yes. bergerak di publishing. Apa itu publisher? Itu untuk melindungi karya cipta seorang komposer, seorang pencipta lagu. Karena kalau lagu-lagu tadi ini tidak didaftarkan, anggap lagu ini tayang atau rilis di YouTube, baru tayang, bisa jadi 1 jam kemudian lagu itu udah milik orang. Karena begitu gampangnya orang mencuri, ya, karena begitu mencuri, mengambil, dan tiba-tiba lagu itu udah diambil di download, lagu itu dimasukin ke distribusi musik digital, sehingga namanya ditukar jadi nama aku. Pas tiba-tiba besoknya punya lagu, loh kok ini punya orang-orang lain? Karena tidak didaftarkan duluan, menjadi digital dengan ada kode ISASI, UPC dan sebagainya. Nah ini yang perlu penting edukasi teman-teman semua. Bukannya berarti nggak boleh main musik di mana-mana, silakan. Karena kalau main di kafe pun itu juga ada aturan main. Biarpun aturan main di Indonesia itu tidak seperti di luar. Masih kalau di kafe itu harus bayar sama LMK berdasarkan meja atau kursinya. Berapa kursi di kafe ini? Si Aryo punya kafe kursinya cuma 10 biji. Berarti ada hitung-hitungannya kali sekian bagi sekian. Ternyata 1 tahun Aryo harus membayar 100.000 misal 1 tahun. Karena berdasarkan itu. Karena sistem belum seperti di Eropa yang mempunyai sistem kayak Weibo apa tuh, ada satu sistem yang dia bisa connect terhadap seluruh stakeholder. Siapa yang stakeholder tuh? Karaoke, kafe, maskapai penerbangan, hotel. Kita masuk lobby dengan hotel itu, hotel harus bayar. Nah sekarang itu gimana cara bayar hotelnya? Berdasarkan kamar, ada berapa kamar di hotel? Hitung dulu tuh, ada kali-kalian. Nah besok ini kita mau naik 1 level lagi. Jangan seperti itu, tapi juga ada sistem yang baik seperti aku jalanin sekarang, ada distribusi musik digital dengan sistemnya, ya, dengan transparansinya. Lalu ada publisher juga pakai sistem, nggak cuma ditulis pakai Excel sheet dikasih komposer, lu udah dapet nih 100.000, padahal ternyata 1 juta nolnya aku tendang. Nggak ada yang tahu, karena editannya manusia kan. Iya berarti ini udah automated ya, Iya. udah terintegrasi semua. Betul. Oh. Nah ini aku jalanin edukasi kemana-mana, workshop sama komposer di Indonesia. Makanya aku bekerja sama Aryo juga gitu. Gue di bidang edukasinya deh, supaya bisa tahu teman-teman semua yang atas nama musisi, entah itu komposer, arranger atau jadi playernya, bahwa tidak semata-mata karya cipta ini ya udah ini karya gua, betul sih. Tapi kalau ini dijadikan aset, karena karya cipta itu adalah aset, sudah diakui negara dan undang-undangnya. Ketika kita nampung aset itu di daftar dengan baik, kita nggak ada yang tahu loh, tiba-tiba meledak 3 tahun lagi. Ada beberapa tahun yang lalu lagunya itu di YouTube udah panjang tuh ngomongnya, baru akhir-akhir ini meledak. Ada banyak lah. Ya, lagu Melly Guslo tiba-tiba ada nggak ingat ya, setahun yang lalu tuh 2 tahun yang lalu si siapa gitu ya nyanyi dengan kondisi hujan makan Indomie, itu lagunya muncul karena dia nyanyi di cover ya, udah minta izin sih sama Melly dan itu top viral kan. Belum tentu waktu dibawain asli sama Melly itu seviral itu gitu. Kan kita ada tahu, ya kan? Ali Taher, dia di aku viral kan sempat yang judulnya Lesti Sayang Bilar, kayak gitu-gitu. Kita nggak ada yang tahu, entah besok viralnya. Contoh Garam dan Madu, contoh lagunya Bruno Mars yang tahun lalu Apate, itu kan sangat viral. Tapi itu gak semata-mata viral begitu aja, tapi dikonsep sama manajemennya. Contoh lagu tadi dimainkan, kalau dibikin mungkin nanti story dan lain-lain, ini jadi konsep supaya apa? Lagu Apate pun intronya aja dia beli loh, beatnya 2 juta gitu kan. Memang diciptakan, memang dia bikin sesuai dengan kebutuhan dan bagaimana ini bisa sampai di sosmed gitu, dan meledak. Itu dipikirin di TikTok, boom. Akhirnya dia ngomong sama DJ, remix ini lagunya dengan izin ya. Nah, udah diizinkan di remix, bener. Mulai start mungkin Juli Agustus tahun lalu, aku coba nyambangin kafe-kafe, kayak kafe atau taman klub. Pas diputar lagu intronya ada siapa? Lagu Apate, tapi dari bisa DJ. Ketika lagu itu udah ada nyampe di DJ, nyampe di klub dan orang party di dalamnya, dipastikan lagu itu menjadi viral. Siapa lagi yang melakukan hal itu? Garam dan Madu. Sekarang dalam waktu 1 bulan, saya nggak tahu kalau masalahnya, mungkin di atas 50 juta viewers itu. Kok bisa? Kan nggak semata-mata dirilis tiba-tiba Garam dan Madu meledak. Pasti ada something yang dia atur, dia manage. Kebetulan mungkin teman-temannya dari Tensi dan kawan-kawannya, dia juga nge-rap, nge-DJ, R&B dan lain-lain. Dia ngomong sama teman-teman, lo ini selalu lagunya.
gue izinin, tiba-tiba bener dari bulan Desember apalagi dari bulan sekarang pergi ke klub malam-malam pasti lagu Garam dan Madu muncul di klub itu, sehingga lagu itu akan menjadi viral, ditambah sosmednya didorong habis-habisan. Iya. Akhirnya YouTube-nya berkembang. Nah itulah jadi pendapatan masif terhadap si artis. Jadi nggak semata-mata menciptakan lagu di zaman sekarang, bisa dianalisa lagu itu mau jadi pop atau tidak. Lalu bagaimana pertanyaannya kalau lagunya ini mungkin nggak viral atau lagu ini tidak punya hook, biasa-biasa aja. Berarti kita mainnya quantity, perbanyakin aja lagunya. Setiap hari karya, setiap hari rilis. Kalau bisa, mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali. Tapi rilisannya konsisten. Ketika sesuatu apapun dibuat konsisten, maka ada hasilnya. Minimum satu lagu $1. Tiba-tiba kita punya 1.000 lagu, ya $1.000 kan gitu. Udah punya gaji UMR secara musisi. Iya. Gambarannya gitu. Jadi gue ya sekarang bergerak di bidang distribusi, terus juga produksi, mau manage juga. Tadi gue juga baru ketemu sama Kosan, ngobrol-ngobrol panjang lebar dari sore. Itu juga apa yang terjadi beliau dengan kotaknya dan lain-lain. Nah, ternyata kalau di media kita dengar sekilas, ya pasti ada yang negatif di sini, ada positif di sini. Iya. Tapi kalau kita bertemu dengan orang yang langsung, kita tahu strukturnya dan kita tahu undang-undangnya, maka ketahuan itu di mana salahnya, di mana benarnya. Karena semua udah diuji dan hari ini satu-satunya. Mau nanya, Boleh. Justi itu punya band yang pengen banget nge-cover lagu orang yang mereka suka gitu artisnya. Iya. Itu gimana baiknya? Oke, secara undang-undang, apabila lagu orang kita cover, maka kita harus izin sama penciptanya. Ketika lagu itu, karena lagu cover itu tidak mungkin bisa dirilis di platform DSP, digital streaming provider kayak Spotify, Apple Music, TikTok, IG, Facebook, YouTube Musik. Karena masternya sudah punya hak kuasa dari yang punya lagu. Ketika lagu itu kita mau dibikin cover dan cover itu masuk ke Spotify misalnya, harus izin. Ketika izinnya itu diiyakan, boleh di cover, maka lagu cover itu nanti kita izinkan di distribusi musik digital bahwa lagu ini ada surat kecil dari pencipta bahwa lagu ini diizinkan. Maka lagu cover itu ada. Tapi ada juga yang masih ada bolong-bolong, ada karena beberapa distribusi musik digital itu tidak mempunyai sistem yang direct atau sistem yang bridging ke seluruh all DSP. Nah makanya terjadi kebolongan-kebolongan. Tapi sepanjang lagu cover itu cuma dirilis di YouTube, nggak perlu izin pun it's okay. Karena YouTube mempunyai sistem yang paling rapi saat ini, sehingga semuanya sudah bisa. Ya istilahnya lagu cover itu kita nggak dapat apa-apa. Yeah. Kalaupun dapat cuma berapa persen kecilnya, lalu uang yang dapat dari si coveran itu akan pindah otomatis ke yang punya. Kan kalau di YouTube tuh biasanya habis upload di bawah di deskripsinya langsung ada tuh property of misalkan apa music bla 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 bla. Karena sistem berjalan. Iya. Nah, bagaimana cara berjalan di sistem? Ya karena lagu aslinya didaftarkan ke publisher. Nah, Kalau nggak didaftarkan tidak terjadi apa-apa. YouTube juga nggak tahu ini lagu tuannya siapa yang punya gitu. Jadi nggak bisa sekarang ini sembarangan cover. Makanya diharapkan kalau mau bikin lagu original supaya bisa dimonetize, langsung direct uangnya langsung ke orang yang punya lagunya. Tapi apa boleh cover? Boleh. Bagaimana kalau covernya lagunya? Contoh ini, pertanyaannya, kalau pengamen, kita duduk di pinggir jalan, kita makan minum, tiba-tiba ada ngamen datang ke kita, dia nyanyi depan kita. Jawabannya cuma dua. Yang pertama, kita akan mengeluarkan uang receh 1.000-2.000 perak diberikan ke dia. Dia happy kan? Atau yang kedua, kita juga kasih uang 1.000-2.000 perak, tapi menyuruh dia get out. Ada nggak gitu ya? Ada dong. Ini uang 2.000, karena gue mau makan nih, gangguin aja, dalam arti gitu ya. Tapi ada juga dikasih. Dia objek pajaknya tuh, atau kena royalti nggak dia? Kena su nggak? Enggak. Karena itu aspirasi orang yang memberikan. Karena dia yang datang ke tempat itu, dia nyanyi dengan spontan, lalu aspirasi orang, yaudah deh, ini uang receh 2.000. Berarti tidak kena objek pajak, sehingga itu tidak komersial. Kalau tidak komersial, di undang-undang menyatakan apapun yang dikeluarkan sebagai hak ekonomi harus yang berjiwa atau sifatnya komersial. Contohnya,
nyanyi di stage, nyanyiin lagunya Ahmad Dhani, terus kita nggak izin sama Pak Ade kan, tiba-tiba dari keluar aja, oh pasti disu. Harus tanya dulu, diizinin nggak? Enggak, gue nggak mau, berhak punya dia, nggak diizinin jangan main lagunya. Itu hak prerogatif, hak hierarki paling tinggi komposer. Oke. Di stage ya, makanya selama ini pengaturan LMK, Lembaga Manajemen Kolektif yang urusannya performing right secara digital itu udah dikuasai atau punya hak prerogatifnya dari WAMI musik. Dia yang akan kolek, tapi digital, kafe, YouTube, yang digital dia punya hak itu. Dan saat ini kita nggak nyentuh di situ, itu udah jalan dengan sendirinya, udah sistem kan, udah undang-undangnya. Yang kita sentuh adalah artis yang menyanyikan lagu komposer di atas panggung, on stage. Makanya itu yang kita benturkan kondisinya, karena kebanyakan itu kejadian-kejadian sebelumnya kan ini yang besar kan AM sangat besar karena sudah dibenturkan ya. Tapi sebelumnya kan udah ada tuh. Iya. Ada jejak digital udah pasti kelihatan kan. Ahmad Dhani dia nggak boleh bawa si itu nggak boleh bawa lagunya dia, karena udah ada rentetan. Ya kan, bosan dengan kotaknya, ya kan, ada rentetannya kan. Nah ini yang paling booming, kita coba masukin, karena kalau cuma omong-omong doang tidak terjadi pembuktian yang benar atau salah. Makanya dibawa ke pengadilan, diuji di sana, hakim yang putusin. Nah hakim kan orang pinter, dia nggak tiba-tiba memutuskan ini salah ini benar, dia buka undang-undangnya, dia cek satu-satu, ternyata benar, tidak izin, tidak bayar pula. Hakim memutuskan yang bayar harus pengguna lagunya. Siapa itu? Bukan IO, artisnya. Berarti sekarang gini, ini yang masih kita sambungin lagi sama kita di sini ya, anak kreatif Indonesia. Di sini kita belum banyak yang mungkin banyak belum tahu apa segala macam. Berarti kalau kita sebagai performer gitu ya, kita berarti berhati-hati juga ya membawakan. Misalkan kita kayak ada job nih gitu loh, bawain lagu ya selama 30 menit lagu cover aja yang udah terkenal misalkan, biar supaya penontonnya tahu. Kita harus memastikan tuh ya, nanti urusan ini gimana gitu, jangan tak tiba-tiba kita yang kena. Penyelenggara harus tahu memastikan playlist yang mau dibawakan lagu sebelum artis naik panggung. Berapa lagunya? Kalau di Eropa udah jelas, LMK datang, you mau nyanyi ya? Oke, berapa lagu? Saya bawa 5 lagu. Siapa aja komposer itu udah catat, karena sistem udah berjalan dengan baik. Oke, nyanyi. Nanti LMK yang akan punya sinergi dan punya sistem mereka, dan akhirnya pendapatan ini yang harusnya ke komposer mereka udah langsung setor. Tanya dong, tanya. Iya, Bu. Jadi sempat nonton wawancaranya AM ya, yang dia menjelaskan bahwa itu seharusnya tanggung jawab IO karena dihitungnya per tiket apa segala macam. Jadi ini yang benar nih yang mana nih? Pak IO atau memang yang membawakan gitu? Karena dia sempat bacain ada undang-undang nomor berapa gitu. Iya, karena di undang-undang disebutkan di dalam tidak ada tulisan IO, tapi pengguna. Oh, bukan penyelenggara. Enggak ada tulisannya di undang-undang. Tapi karena kebiasaan kita di Indonesia, akhirnya kita tuh taunya IO yang bayar. Ternyata hakim memutuskan ternyata bukan IO yang harus bayar, wajib bayar. Kalau soalnya duitnya dari mana, mau dari sponsor, mau dari IO, itu silakan aja. Tapi yang bertanggung jawab di dalam undang-undang itu adalah pengguna lagunya. Berarti itu adalah si artisnya, karena dia membawakan lagunya itu. Itu yang di undang-undang. Makanya akhirnya sekarang banyak yang kontra kan. Ya memang ternyata di undang-undangnya begitu. Saya aja yang udah berkecimpung di dunia ini aja baru tahu kemarin-kemarin ini dari 2014. Namanya kita mau buka undang-undangnya males. Karena bahasa hukum kan. Nah karena ada orang hukum yang kompeten untuk bicara itu, maka ya memang iya ternyata, dan orang sepakat akhirnya kalau memang secara logika dan secara kan baca undang-undang harus jujur, harus melihat apa adanya, nggak bisa ditambah-tambah, nggak bisa dikurang-kurang, kecuali direvisi atau dipertegas. Ini yang disebut pengguna adalah kalau disebut pengguna di dalam kurungnya itu adalah IO ini ya udah jelas IO harus bayar. Di sini nggak ada. Permasalahannya di situ, jadi permasalahan di situ, sehingga memang undang-undang ditulis bahwa setiap pembayaran royalti itu 2% dari harga tiket. Oke, sekarang logika nih, Aryo-nya stop, ya kan, fans udah banyak, dia konser, lalu dia izin sama aku karena ada lagu yang dibawain aku. Oke,
karena hitungan undang-undangannya 2% dari harga tiket. Waktu dia manggung yang biasanya 1.500, 3.000 ternyata 100 tiket yang nonton dia. Lalu gimana? 100 tiket 2%-nya berapa? Ya 2. Iya. Terus itu dikasih komposer. Tiba-tiba di dalamnya ada 10 komposer yang dia nyanyiin lagunya. Kita ini kita komposer dinyanyiin Aryo ada 10 orang. Berarti 2% bagi 10 lagi. Bukan 2% per orang. Oh, itu 2% dari total Dari total yang lagunya. bawakan. Nah, berarti logisnya kalau dihitung harga tiket nggak fair dong. Satu. Yang kedua, atau dihitung 2% dari produksi musiknya. Siapa yang bisa tulis? Dan apakah seorang penyelenggara mau mengeluarkan form bahwa produksi Aryo ini 500 juta? Tentu ada yang mau keluarin. Iya. Mereka nggak tahu. Iya. Kalau tahu ada 500 juta, ya 2%-nya keluarin duitnya kan gitu. Ah. Nah, ini yang mau coba direvisi atau dipertegas di situ. Itu urusannya DPR. Iya, Anggota DPR. biar kita kan rata-rata ya, ini jujur aja ya, kalau main artis performer gitu kan udah pusing mikirin komposisi musik, basic, Nah, pusing mikirin yang lain-lain. oke, jadi gini. Tadi barusan dari Instagram tadi gue baca, Cina sudah bikin bendungan 3 Marai. Udah ya biarpun itu belum kelihatan ya, tapi bikin matahari udah kelihatan tuh. Terus lift untuk ke angkasa. Maksudnya Cina udah ngobrolin di tingkat itu, kita masih ngobrolin di tingkat ini. Sehingga musisi, aku harapnya gini, karena kita sama musisi berpikirnya gini. Dulu juga gue sama pikirannya, gue musisi, gue pengennya karya betul, itu tugas utamanya, berkarya dan berkarya. Cuma problemnya, kalau kita nggak masuk ke dunia bisnisnya, kita tidak masuk ke dunia hukumnya, sampai kapan musisi ini akan tahu segalanya? Akhirnya banyak yang ditipu orang mungkin, banyak yang dianiaya orang kan secara ekonomi. Coba kalau kita mulai belajar hukumnya, gua aja baru belajar dari 2014 itu hukumnya ada. Ya kan, Ahmad Dhani pun ngomong, gua baru 2022 tahunnya. Ari Bias pun juga baru 2023. Baru ngeh gitu undang-undangnya kayak gini. Akhirnya baru ini baru dia coba somasi. Gua baru 2024 gara-gara ada masalah ini baru buka-buka lagi di rumah kan, di PDF itu print. Oh gini maksud dan tujuannya. Barulah Bang Minola kemarin ini berapa hari ini ngoceh kan, secara dia pakar hukum, baru dia jelasin satu-satu ini loh ini baru ngerti. Berarti kita sebagai musisi harus wajib ngerti tentang hukumnya. Gak cuma main doang, gak cuma menciptakan doang. Begitu juga bisnisnya. Gimana cara bisnisnya? Bagaimana nih lagu gua di sosmed bisa kenceng? Marketingnya kayak gimana? Perlu iklan nggak? Perlu di boosting nggak? Kayak lagunya Ryan Laude, Komang, selama 7 bulan berturut-turut. Atau Oke Gas lah, lagu kemarin zamannya presiden lagi kampanye. Itu nggak semata-mata lagu itu cuma nangkring aja di sosmed, terus tiba-tiba meledak aja. Enggak, itu ada sesuatu. Nah, kita sebagai musisi juga begitu. Udah gue ciptain lagu, harus dipikir future-nya gimana, hari ini gimana musiknya. Apakah gue keluarin di TikTok dulu, di SP-nya ntar, bisa jadi. Atau YouTube-nya nanti gue bikin dulu nih gimmick-gimmick di sosmed supaya lagu ini ngeh dulu di sosmed. TikTok udah mulai banyak, akhirnya konten-konten orang pakai musik kita mulai kenaikan. Iya. Nah gitu. Jadi harus berpikir bisnisnya, berpikir hukumnya, berkarya. Nah, kebalik, berkarya dulu, ya kan? Hukum dulu, baru bisnis. Itu mencegah kayak kasus-kasus mungkin kayak zaman dulu banget gitu. Oh ini ternyata gue setelah terkenal gak dapat apa-apa, label semua yang dapat kayak gitu ya. Makanya zaman ya, analog dulu ya. Kita nggak nyalain siapa si A, si Anu salah gitu enggak. Tapi dengan adanya kebiasaan orang Indonesia, karena kita ngomong spesifik ke musik, nah ini yang perlu diubah, cara mindsetnya, cara berpikirnya, cara melakukannya. Dengan adanya keterbukaan masalah ini, maka orang mulai nggak apa-apa, ada yang pro dan kontra, bagus. Jangan semuanya pro, kontra ini dulu. Nanti baru diuji pengadilan, ternyata berhasil kan? Untuk hakim itu kan diuji bahwa undang-undang ini benar nggak sih? Tipu-tipu muslihat apa ada kepentingan misalnya gitu. Nah kan diuji pengadilan. Ketika udah diuji, ya kita harus tunduk sama putusan hukum hakim. Kan dia paling tertinggi. Ya. Tapi kan dia nggak semata-mata pukul palunya bahwa ini benar dan salah. Dia harus lihat dulu koreksi. Ya. Masuk ke perdata, masuk ke niaga ya nggak? Karena di sini nggak ada pidana kan? Iya. Nah,
Mungkin nanti kita nggak tahu kan, mungkin jadi pidana kenapa? Mungkin nggak bayar ini dan itu, kita nggak tahu. Itu udah urusannya pengadilan. Mas nanya lagi dong. Iya, Bu. Nanya dulu. Musisi-musisi Indonesia itu kan nggak cuma semuanya berdomisili di Indonesia ya, banyak yang di luar negeri dan mereka berkarya di sana, publish, tapi mereka kan nggak terdaftar nih di sini, di RMKI, di WAMI nggak terdaftar. Itu nanti kalau misalkan lagunya di sini dibawain kayak gitu, itu gimana cara? Ya, kalau dia didaftarkan di publisher luar negeri, anggaplah dia tinggalnya di Swedia, ya, dia daftarkan di publisher di sana, lalu juga didaftarkan ke LMK, karena lembaga manajemen kolektif itu tugasnya adalah mengkolek performing right, Ya. yang atas nama performing. Kalau publisher yang atas nama mechanical dan synchronize. Mechanical itu adalah master audionya, synchronize dan juga sound recordingnya yang ada di Spotify dan lain-lain, itu tugasnya publisher. Nah, tugasnya LMK itu performing. Di luar negeri ada semuanya. Lalu kita daftarkan di Swedia misalnya. Lalu bagaimana tiba-tiba lagu itu dinyanyiin di sini nih? Nah, karena seluruh LMK di dunia itu dia ada punya asosiasi di dunia namanya SISAC namanya. Tulisannya CISAAC gitu. Nah, SISAC-nya adalah lembaga tertinggi untuk LMK. Maka jika lagunya yang udah diterima di Swedia itu ternyata dimainkan di Indonesia, maka punya tugas WAMI itu anggotanya SISAC. Maka dia berhak connecting semua di dunia. Ada 73, kalau nggak tahu tepatnya berapa, tapi gua dengar kabar itu sekitar 70-an lebih LMK dunia yang di dalam satu pintu namanya CISAC gitu, Bu. Jadi si artisnya ini harus daftar LMK di sini, misinya atau? Kalau daftar LMK nggak perlu, karena kan sudah tergabung di satu pintu tadi. Dia daftarnya di Swedia, ketika lagunya di Indonesia, maka dia kan akan connect. Nanti WAMI akan diberitahu infonya, lagu itu ada tuh nomor di situ. Nanti WAMI yang kolek. Berarti kasarnya kita bisa minta tolong sama WAMI karena WAMI masih di bawahnya CISAC ini ya. Iya, sebenarnya kata-kata kita minta tolong karena itu memang sudah ramai dia. Iya. Itu adalah tugasnya dia. Gitu. Kita nggak perlu minta tolong, kita cuma kasih tahu ya lagu gua dari sana dong, mereka akan. Tapi untuk kasih taunya ini kayak gimana, karena gini ya, ada temen nih, dia memang publishnya, dia stay-nya di Australia ya, banyak lagu dia banyak dibawain di sini live gitu. Nah itu kan dia kan nggak tahu, kami juga nggak tahu kalau dibawain. Nah, makanya ada beberapa yang dilapor ke LMK sini, LMK Australia itu ada lagu di Indonesia, dia cek. Satu, kalau nggak yang kedua, tiba-tiba nongol di YouTube, linknya aja kasih ke LMK-nya. Oh gitu. Iya, nih ada link YouTube, ada lagu saya nih di Jakarta dimainin. Nanti LMK yang akan ngurus. Kalau nggak diurus, berarti LMK-nya dia oknum yang nggak ngurus itu. Oh, gitu. Salahnya bukan sistem, tapi ada orang-orang tertentu yang nggak ngurus. Makanya kita harus tanya dengan mereka. Tapi nggak harus ini ada daftar WAMI di sini ada. Oh nggak harus. Makanya LMK dia rata-rata di dunia LMK itu terdaftar di SISAC namanya. Iya. Nah, SISAC inilah yang akan menginfokan ke seluruh LMK di dunia. Karena sempat pernah temennya pengen coba daftar WAMI di sini, tapi websitenya itu nggak bisa nggak bisa diakses gitu. Iya, iya. Nah itu kesulitan mereka mungkin di seluruh dunia kayak gitu ya, teman-teman musisi di seluruh dunia gitu. Betul. Ini nggak bisa. Iya. Tapi itu sebenarnya bisa kalau misalkan ada YouTube-nya nggak apa dilaporin aja ke WAMI. Iya, makanya kan di negara itu Indonesia aja sekarang LMK ada 14, Bu. Ya. Terlalu banyak. Iya. Ada LMK performing, ya, lalu ada LMK hak terkait. Hak terkait ini kayak kita musisi itu dapat duit dari lagu, misalnya Aryo bikin rekaman, keyboardnya aku. Nah, berarti aku punya hak terkait di situ. Aku daftarkan hak terkait di LMK. LMK terkait itu salah satunya LMK Papri, itu hak terkait. Di dalamnya bukan komposer, tapi arranger, gitaris, vokalis, basis, drummer yang pernah kolaborasi dengan lagu tersebut, makanya disebut hak terkait. Nah, LMK publisher tugasnya mechanical right sama synchronize. Contohnya kayak publisherku bisa kerjasama dengan Korea publisher sana, dan nanti synchronize lagu kita yang sebagai Indonesia liriknya ganti Korea, lagu Korea liriknya jadi ganti Indonesia, atau ada synchronize namanya. Atau lagu-lagu ini kita eksploitasi kemana, ke broadcast, ke PH, supaya lagu kita jadi time song misalnya, jadi iklan, itu synchronize namanya gitu. Mechanical-nya adalah masternya. Nah, jadi pemahaman-pemahaman itu
Kalau kita sebagai musisi, gue gak peduli soal itu, gue berkarya, jangan sekarang, semua harus peduli. Karena kalau kita nggak ngerti dengan hal itu, ya kita nanti kecewain juga dengan keadaan dan situasi yang apa yang terjadi sekarang. Iya. Makanya dari sejak aku berbisnis di dunia musik, jadi musisi udah puluhan tahun, berbisnis sudah beberapa tahun ini, ya, perusahaannya dan lain-lain. Akhirnya apa? Dengan terpaksa harus merapikan manajemen data pribadi sebagai komposer dan sebagai arranger. Oh, nge-backtrack Oh, lagi iya gitu ya. dong. Oh, ini lagi. Cari lagi, rapi lagi. Yang ini aktor kait, gue pernah bikin musiknya Warna, gue pernah bikin musiknya ini. Aktor kaitnya nih ada nih kan, daftarin. Oh, ini lagu gua dipakai ini, masuk. Apalagi sekarang Aksi lagi melakukan hal ini kan, terobosannya apa? Performing right on stage, yang live event gitu. Iya. Tadi kan ada ranahnya lagi, supaya ada passive income lagi tambahan untuk komposer. Nggak cuma di mechanical, nggak cuma di performing right. Performing right itu juga banyak, performing right digital, performing right analog lah istilahnya, atau disebut fisik. Apa tuh? Karaoke, maskapai penerbangan, kafe, hotel, itu fisik kan. Gitu, ada ranah-ranahnya. Nah ini kita perlu tahu, perlu dalam, perlu pemahaman. Kalau nggak kita edukasi terus kayak gini-gini, ya orang di luar dia cuma gini, antara peduli dan enggak, padahal sangat harus peduli karena itu uang kita, hak ekonomi kita, dan itu punya hak kita karena kita memberi kuasanya. Iya, benar. Nah itu Aksi juga bikin ini ya aplikasi ya. Aplikasi namanya DDL. Apa Jadi tuh? Digital Direct Licensing. Oh. Jadi yang khusus, yang on stage ya, khusus live event dan lain-lain. Maka ketika sudah ada pembayaran dan lain-lain, persis sama komposer ini jangan bayarnya setelah orang udah manggung. Nanti 3 bulan lagi itu baru ngalir ya nggak? Kalau masuk KLM kan berarti lama tuh 3 bulan, 4 bulan. Tapi dengan digital direct licensing DDL dari Aksi, ketika ini konser besok, min 3, artis kan udah minta duit. Kalau nggak dia mau manggung. Nah, ketika dia minta duit dan itu udah semua prosedurnya udah dijalani bahwa ada hak dari komposernya masuk, maka uangnya langsung masuk ke dalam sistem itu. Uangnya hari itu juga langsung dikirim ke rekeningnya komposer. Oh, oke, direct makanya. Direct makanya. Sistem udah oke, tinggal launching aja. Tapi kan ini butuh kesepakatan semua dari menteri dan segala macam. Tapi sistem sudah di ongoing lah. Oke, berarti lebih memudahkan juga ya masalah moneter, komposernya udah tenang, jadi dia tahu gitu itu udah semua yang dibawain udah kelar urusan-urusan di Sebenarnya belakang. simpel aja. Harga produksi berapa? Penyanyi bayar berapa? 50 juta ya. Anggaplah belum 10%, kita top naiklah dari 2% jadi 10%. Berarti kalau 50 juta 10% berapa? 5 juta. 5 juta. Ya bikin 55 juta. Harga si penyanyinya. Iya dong. Nanti kan CEO-nya udah gampang. Kan karena udah ada unsur harus bayar royalti di situ 5 juta ya kan? Iya. Udah 55 juta dibayar sama promotor segala macam, uangnya langsung masuk. Manajemen artis udah langsung sebelum manggung mereka udah masukin data dulu di DDL itu kan. Nih artis gua mau menyanyi lagu ini segala macam perhatian. Udah semua min 3 lah misalnya. Pembayaran 55 juta masuk, maka si artis harus bayarkan 5 juta ke DDL. 5 juta udah dibagi-bagi, lagu gua, lagu Aryo, lagu dulu segala macam. Udah tinggal nunggu notification, ting. Wah, udah uangnya. Kelar kan? Lu mau nungging kek nyanyinya, lu mau kaki di atas, nggak jadi masalah. Komposer udah tenang deh. Udah tenang. Iya. Ya, bagus kalau begitu, berarti nggak ada tunggu-tungguan, nggak ada apalah segala macam ya, yang orang nagih-nagih dulu apa whatever lah ribet. Ini sangat menjembatani gitu ya buat orang-orang kreatif ya, terutama di industri musik dan performing. Dan itu DDL. Nah, mudah-mudahan secepatnya segera di launching karena kan itu ya ini semua stakeholder kan kemarin dikumpulin Senayan sore-sore dari mulai IO, promotor, Imarindo, Ikatan Manajer Artis Indonesia, ya kan, stakeholder yang lain, kementerian, ya kan, semua dikumpulin lalu dibahas itu. Pada intinya semua rata-rata jadi paham maksud dan tujuannya bukan kita nyerang si artisnya, ya bukan nyerang seseorang, tapi menyerang sistem ini bahwa sistem ini diuji benar atau enggak gitu. Ternyata benar undang-undangnya gitu. Tinggal direvisi aja. Revisi ini nggak perlu diganti sebenarnya. Menurut kita dipertegas, dipertegas di dalam itu kata-katanya. Kalau memang nggak IO jangan ditulis IO. Nggak ada kata-kata IO di dalamnya. Nah ini kan semua digiring opininya media-media. Ya ini akhirnya jadi hype ya. Gitu. Kira ada yang mau bertanya lagi silakan. Gimana caranya
Saya tukeran deh mas yang sini coba. Enggak. Aku mau izin Kalau break dia sih. soalnya mau betul. Oh gitu. Ini gantian. Oke. Nah, kalau dia duduk di Kita tengah, tutup. duduk nggak ya? Enggak ya? Wah ini kopi siapa nih? Aryo ya? Gua pakai nyariin tadi. Enggak, nggak usah dicari. Nyem dibalikin deh. Soalnya kalau gua yang nanya nggak seru. Pengen ketawa. Oke. Gimana caranya si pencipta lagu menyadari gitu kan kalau sampai bahwa karyanya ini kan aset digital, sebuah aset juga, dan bagaimana memanage aset kayak tadi kan Mas bilang apa namanya lu menyusun lagi library lo apa segala macam gitu kan. Nah gimana supaya mungkin yang baru adik-adik gitu ya mulai menyadari gitu menyusunnya gimana? Nyusunnya pertama tentu dia yang paling tahu katalognya dia, asetnya dia. Itu nyimpannya di mana? Ada di harddisk, itu dikumpulin dulu satu-satu. Mungkin masih sepotongan intro misalnya, sepotongan ref gitu. Itu dikumpulin kan itu asetnya. Nah, baru dia mereka-reka lagu ini oke nih, cuma baru ref doang. Tentu dia harus bikin verse-nya. Yang penting ujung-ujungnya lagu itu full. Nah lagu full ini kan nggak perlu diaransemen total. Lagu mentah itu didaftarkan ke publisher. Oke. Itu dulu, jangan mikir nanti video klipnya gimana ya. Jangan kejauhan dulu. Nanti aransemennya kayak gimana? Enggak itu dulu. Lagu mentah aja dulu. Jadi ibaratnya Goncengan kita kok iya. Ah. Nada melodinya itu yang didaftarkan karena komposer itu ada dua, komposer lirik sama komposer melodi. Betul. Tapi hierarki paling tinggi adalah komposer melodi atau nadanya. Lirik yang nomor 2. Nah setelah udah didaftarkan, maka lagu itu terlindungi karya ciptanya. Ada kode namanya ISWC, itu kodenya komposer. Kalau ISRC kodenya musik digital distribusi musik lah, gitu. Jadi dua kode yang berbeda. Nah kode ini udah keluar, maka dinyatakan resmi lagu ini sudah terdaftar. Nah udah aman dia, ini aman dulu nih, terlindungi. Nanti kalau udah terlindungi, baru kita berpikir. Soalnya ini kadang-kadang urusannya sampai sumpah pocong. Ini lagu gue yang bikin, band bubar, pecah, sumpah-sumpah pecah-pecahan. Itu kan kodenya gue yang bikin. Nah jadi begitu. Tapi pembuktiannya kan harus dibuktikan. Nah jelas kan, soalnya kadang nggak. Kalau memang jelas dua, first lu, ref gua, gua daftarkan dua-duanya sebagai komposer, sehingga menyatakan lagu ini ada dua komposer. Nah itu dia, jadi ada solusinya. Ada solusi. Yang satu daftarin songnya, yang satu daftarin refnya. Iya. Melodi, lirik juga begitu. Itu kan lirik yang dikoda gua. Tapi lirik first sama refnya lu. Tapi gua bagian koda ada gua. Ya udah masukin sebagai komposer lirik dua-duanya. Aryo dan Rio. Karena yang sering banget diributin sama anak band, mereka yang mungkin yang nyiptain, misalnya gua ngeband kita bertiga gitu ya, dia nyiptain lagunya, tapi belum komplit. Terus kemudian gua berperan misalnya bikin di ref atau gua bahan di refnya gitu kan. Itu kan kadang-kadang yang kebawa terus nih pembiaran ya, maksudnya pembiaran aja sampai suatu ketika meledak si lagu ini baru di belakang. Contoh kasus beberapa tahun yang belakangan lah, lagu Raja, Mbak Cinderella, ya kan. Nah, tapi pada akhirnya nggak bisa dibuktikan kan, karena data itu sudah lengkap dipegang sama Raja sendiri. Coba kalau data itu tidak dipegang sama, kebetulan ketua gengnya kan Bang Moldi kan, nah dan dia bisa membuktikan itu ke Bareskrim bahwa data itu ada, lagu Cinderella ini gimana kronologisnya, dia bisa mengeluarkan data itu. Sehingga yang punya sebenarnya yang mengatakan bahwa itu lagu gua, ini lagu gua segala macam, pada akhirnya tidak bisa membuktikan. Ya selesai. Akhirnya nggak diterusin kan. Yang dituntut, yang gua kita dengar kabar 20M kan. Karena nggak bisa dibuktikan, nggak bisa juga dituntut 20M karena datanya lengkap. Nah makanya pentingnya berarti apa? Menurut gua
manajemennya Raja smart dong, Ya. secara bisnis dan secara hukum, biarpun mungkin nggak ngerti-ngerti amat soal hukum yang sebenarnya, tapi secara bisnis udah smart karena data udah Kronologisnya pegang, juga kronologis itu udah jelas. pegang, jelas. Akhirnya tidak dituntut, bisa dong. Raja menuntut balik bisa, saya mau tuntut 50M udah mencemarkan nama baik segala macam, tapi tidak dilakukan karena pikir ya sudah lah. Ya kan? Dan dia di pelajaran Jadi bersama. pelajaran bersama. Terus musik for business Musik for bisnis. kayak gimana itu? Saat Masih ini ini masih langka yang tahu hal ini, Iya. judul ini. dan ini sebenarnya bukan pengen tahu dan cuma sekedar tahu, tapi wajib tahu, musisi harus tahu musik bisnis. Contoh, kita dengar kemarin Mariah Carey mendapatkan 53 miliar untuk lagu Christmas-nya di bulan Desember kemarin. Oh bisa, Tiap tahun pakai. tiap tahun dipakai. Lagu itu direkam tahun 90-an. Iya. Tapi sampai kemarin, detik Desember kemarin, lagu itu masih diminati banyak orang karena lagunya religi. Betul. Dan si Mariah Carey dapat 53M, berarti komposer lebih dong. Produser dapat nggak? Dapat dong, karena stakeholder semua kan. Nah sekarang setiap tahun anggap dapat 50M Mariah Carey. Apakah cukup dia dapat duit? Cukup sih menurut gua, tapi menurut dia enggak. Kenapa? Beberapa bulan, 3 bulan sebelum Desember kemarin dia melakukan konser, ya kan? Dia bikin konser tapi lagu popnya dia nyanyiin lagi, hero lah segala macam. Penutup lagunya lagu Christmas. Pancingan tuh orang, iya ya ada lagu Christmas, masuk Desember. Itu yang terjadi. Oke. Kalau nggak dilakukan hal itu, dapat nggak puluhan miliar? Mungkin 10M, mungkin hanya 20M. Tapi dengan adanya dia gimmick-gimmick seperti itu, manajemennya nggak atur. Contoh Taylor Swift, zaman dia umur 16, dia melakukan hal gila. Apa itu? Dia mencoba menciptakan lagu, tapi lewat jalur country. Dan saat itu country itu yang biasanya cowok nyanyiin. Yang kedua, liriknya biasanya tentang kemerdekaan, tentang kehidupan, tentang kenegaraan dan lain-lain. Dia bikin tentang story, true story-nya dia, anak-anak dinyanyiin country. Dengan kenekatan itu dia coba meledak country-nya dia. Akhirnya manajemennya sudah mulai beberapa tahun meledak, dia mencoba keluar dari jalur. Dia hubungi salah satu komposer top dunia. Ada yang Grande lewat komposernya itu, anggaplah gua lah jadi yang hebatnya, hubungin yuk kita kerjasama, dibikinin lagu untuk dia tapi jalurnya pop, meledak. Berarti gimmick-gimmick itu dia udah pikirin, jalan, sempat dia tarik semua lagunya dari Spotify. Menurut gua itu gimmicknya dia. Semua orang bertanya-tanya lagi, semua heboh lagi. Akhirnya setelah berapa tahun kemudian dia masukin lagi lagunya ke digital. Berarti dia mengikuti perkembangan zaman kan? Iya. Dari yang dia nggak percaya, musik tidak percaya dengan digital, sampai dia mengeluarkan musik percaya. Berjalan sampai di 2023 ingat nggak? Dia konser di Singapura, slotnya sampai 8 slot dan bisa menghidupi satu negara dengan puluhan triliun. Benar nggak? Itu fakta gitu kan? Berarti dia punya gimmick, dia bisa menghidupi negara loh. Ya kan? Dalam cuma konser dia. Oke, 2024 kemarin dia bulan-bulan awal dia ngeluarin satu single dalam 2 minggu dapat sekian triliun. 2 minggu di Spotify triliun, gua nggak tahu angka tepatnya, tapi triliunan. Berarti apa? Smart secara manajemen. Tentu ada andil dia dong sebagai otaknya. Dan yang kedua, di seluruh video klipnya dia bikin gimmick. Entah dikasih kode di tangan kanannya, kirinya, dikasih kode simbol-simbol supaya fansnya nanyain tuh, ini kode apa ya? Simbol apa? Dan dia ngoceh, jadi netizen kan, dia ngoceh di sosmed. Lu lihat tuh Taylor Swift tuh bikin kode kira-kira apa ya? Orang ngomong, enggak tuh, pemuja setan. Yang ini enggak, ini segala. Dibikin rame supaya hype dia, lagunya naik. Berarti itulah yang disebut music for business. Dia sampai ke situ. Kita baru berbicara chord C dicampur F enak gak ya? Iya kan? Kayaknya harus diaminorin nih. Tapi dikasih 9 lebih manis gitu. Maksudnya levelnya. Bukan gue nyalain ini ya, karena gue juga bikin musik. Tapi kalau musik for business itu udah hitungannya, kalau gue mau nyiptain lagunya C, A minor, D minor, F dan G, ini gue nantinya akan kesini nih sosmed gue. Ini nanti fans gue gini nih, market gue nanti akan kesini nih. Fans gue kalau gue bikin chord ini, gue cuman fans gue di 15 tahun sampai 25 tahun doang gitu. Sampai berpikir gitu target marketnya. Itu
sebetulnya dilakukan orang Korea. Orang Korea invasi ke luar negeri ke kita, satu Lotte Mart, dia bikin mall. Invasi kedua fashion, invasi ketiga film dan sinetron, invasi keempat makanan, ya invasi kelima skincare, bener nggak? Iya. Dari semua yang 5 itu mana yang paling gede? Ada 6. Kepo. Musik. Nomor satunya musik. Sisanya itu include di dalam lain. Bawa. Ke bawah, tapi utamanya musik. Amerika juga gitu. Waktu gua kecil, gua lihat Amerika ini, kehidupan Amerika ini negaranya yang bisa mampu itu adalah dari sektor apa? Persenjataan, sama obat-obatan, biologi, bener kan? Iya. Ya kan? Iya. Ternyata selidik punya selidik, entertain Hollywood itu yang gede untuk menghidupi satu negara Amerika, film dan musik. Kayak Los Angeles kemarin kebakaran jenggot Hollywoodnya. Oh ya, ada pendapatan sumber pendapatan Iya, besar di betul. Indonesia. Nah, kenapa di Indonesia enggak? Karena undang-undangnya belum beres. Undang-undangnya beres tapi masih banyak abu-abunya lah gitu ya. Nah, pendapat orang sih, undang-undangnya sih nggak salah menurut gua. Tapi pendapatnya sih. Berarti musik bisnis itu sesuatu hal yang harusnya disadari, dipelajari dan Dilakukan. betul. Dan sebenarnya kan karya-karya tadi kan sekarang bentuknya digital. Iya, mindset harus digital. Bentuknya kan produk. Iya. Sebenarnya kan anak band ini juga UMKM tuh. Nah, itu dia. Nah itu dia kan. Dan maksudnya ekonomi kreatif kan. Iya. Makanya gua juga bekerja sama RRI. Nah, itu disebut namanya di sektor UMKM musik. Dan kebetulan Menteri UMKM pun juga berkolaborasi sama Raffi Ahmad. Gue lihat di Instagramnya beberapa minggu lalu menyatakan bahwa yuk bikin UMKM musik. Kok musik jadi UMKM ya? Orang taunya UMKM itu F&B kan, makanan, kerajinan, fashion. Tapi dari semua UMKM, gue kemarin di Solo ketemu sama wakil wali kota, dia juga menyatakan bahwa UMKM di Solo itu ada 1.000 lebih, tapi tidak ada musiknya. Sedangkan di Solo pun juga pengen berbuat itu, dan kebetulan gue kerja sama RRI pun juga gue udah ungkapin. Dan bisnis yang sekarang gue jalanin ini adalah bisnis UMKM musik kan. Ada distribusi musik digital, ada publishing, dan lain-lain turunannya. Nah akhirnya diaduin sama RRI bilang, wah oke nih, makanya jalan dengan UMKM musik. Itulah yang akan segera mau di launching. Semua stakeholder, menteri-menteri datang yang berkepentingan. Ada menteri budaya udah pasti, ada menteri Rekraf, menteri UMKM, dan Komisi 7 DPR. Jadi beberapa tahun terakhir pun juga dari ini Studio Insight mengembangkan banyak hal gitu ya, mulai dari Insight Plaza itu startup studio yang maksudnya anak band juga sebuah startup gitu ya. Kemudian lanjutannya menjadi UMKM Plaza, ada UMKM Plaza itu yang tujuannya juga UMKM gitu, yang maksudnya support gitu. Dan sebenarnya dikasih kesadaran anak band itu juga UMKM karena punya produk. Yang nggak disadari adalah mereka tuh udah buang-buang duit masuk studio. Iya, Bapak. Iya itu dia. Sekarang kalau satu lagu misalnya ngerekam habis lah misalnya 2 juta aja, 10 lagu, 20 juta. 20 juta orang lain bikin coffee shop mungkin atau warung kopi atau jualan apa gitu kan. Nah ini anak band ini lagu terus digeletakin aja gitu. Nah makanya ada distribusi digital kerjasama dengan ratusan DSP itu kan etalasenya sama kayak kita bikin pabrik kerupuk. Terus kerupuknya mau dijual di pabrik. Kan kita taruh di warung-warung itu etalasenya, warung bakso, warung ini akhirnya ada kerupuk ya. Kalian makan bakso sekalian kerupuk, bener ya? Musik juga gitu, lu udah bikin, lu rilis, ditaruh di seluruh etalase di dunia. Apa etalasenya? Spotify, Apple Music, Amazon, YouTube Music, TikTok itu etalasenya. Dan yang serunya di Next Art ini bisa di NFT kan? Ya, nanti pengembangannya kayaknya. Tapi itu kalau mau ngomongin itu 40 hari 40 malam sih. Iya. Tapi paling nggak pengertiannya nih bahwa si lagu ini adalah aset yang kemudian kalau di NFT kan berarti gimana tuh? Menjadi kayak seperti saham. Nah, Kayak kita beli hari ini di misalnya gue punya lagu nih, gue jadiin saham, Iya. lo pada beli saham dari lagu gue. Dan pendapatan dari saham itu berbagi. Nah,
Oh ya kan? Jadi ada tanaman pasif income lagi. Itu. Dan itu udah sangat memungkinkan dan bisa. Nah itu. Hari ini pun juga kan kita kayak orang kaya, tanda kutip ya. Nah, gue bisa beli saham BCA lewat handphone. Nah. Ya kan? Iya. Terserah nilainya, gue punya uang 100 juta, gue beli saham 0,00 sekian. Iya. Beberapa lot gitu ya. Iya. Biarpun nilainya kecil lah presentasinya dibandingkan yang uangnya banyak. Iya. Tapi kalau orang tanya, yo lu kerjanya apa? Nah, lu tau BCA nggak? Tahu. Nah, gue ada saham di situ. Biarpun 0,00 sekian, Iya. tapi kepemilikan saham itu ada guanya di dalamnya. Iya. Sangat bisa nggak? Bisa di handphone, tinggal klik aja langsung beli. Mau perusahaan apapun. Nah, di musik juga begitu. Karya ciptanya menjadi saham. Sahamnya disebar ke orang-orang, owner-owner yang mau beli. Dan pendapatan tinggal berbagi. Kan indah berbagi. Gitu. Kita Bagi berbagi. berkuasa ya. Pantesan adik gua ngomel-ngomel mulu ya. Nah. Baru muda gua. 1 bulan 1 lagu coba. Karena adanya jadi manajer bandnya dia. Gimana nggak Sebenarnya kamu? kata-kata itu, kata-kata globalnya adalah konsisten. Hmm. Ketika konsisten, gue cuma bisa sebulan 1 lagu, ya udah konsisten berarti 1 tahun 12 lagu, kan gitu. Iya. Tapi kalau mampu 1 minggu sekali, nggak jadi masalah. Tuh ada yang daftarin langsung 1000 lagunya, Iya. Mampus kan? 1000 langsung. Dan dia bikinnya emang sehari 1 berarti 3 tahun, enggak. Cuma seminggu dia aransemen lagu. Tapi dia mampu. Untuk apa? Dia berpikir kuantiti kan, smart bisnis. Nah. Kalau dia cuma bikin 1 dan menurut dia itu akan viral, lain cerita ya. Iya. Viral kita nggak ada tahu. Tapi dia konsisten. Ah, udahlah, gue masukin aja 1000, gue udah punya nih 1000 dimasukin. Ya kan? Minimum $1 1 lagu, berarti dia punya $1000. Berarti sudah UMKM juga kan? Nah. Ada pendapatan seperti UMR, tapi musisi punya lah. Iya. Berarti ada $1000 kan gitu. Lumayan. Jadi Tapi tinggal- konsisten nggak? Itu dia pertanyaan besarnya. Musisi, aduh gila, gue bangun aja udah jam 2 siang ya nggak? 1 hari gue bikin setengah lagu paling gitu kan? Kan lagi situ. Pas bangun aja, lagi ngopi-ngopi baru Iya. mikir nih. Tahu nggak? Intronya chordnya apa dulu kan gitu ya? Iya. Ntar refnya apa dulu, gak jadi baru besok pulang lagi. Aku baru dapat refnya nih. Akhirnya apa? Sebulan belum tentu jadi 1 lagu. Nah kebanyakan gitu kan. Tapi kalau mau dipaksain, bukan dipaksain, tapi mau konsisten 1 bulan bisa. Gimana Pak? Nah, kalau lagu yang dijual di blockchain Iya. itu apa namanya kan belum tentu daftar di LMKN gitu. Itu nanti masalah royalti gimana? Kan lagunya sudah didaftarkan ke publisher sama LMK, lagunya. Jadi ketika itu menjadi blockchain-nya, ya tetap aja penghasilan itu akan Tetap ke-detect dan ke data. Gitu. Karena lagu itu sudah dibeli secara harfiah gitu, secara ini karya cipta ya, pendapatannya nanti di-share itu udah ada sistem semua. Makanya sangat mungkin kan bisa, memang pasti bisa lewat blockchain. Tapi di Indonesia sendiri itu udah common belum sih? Katanya belum sih. Sudah di saya udah ongoing, sistemnya udah jalan. Itu yang memang makanya dibahas di sini supaya jadi kamu. Oh, Gitu. Jadi ada passive income tambahan lagi dari sisi yang lain. Jadi banyak sekali musisi mendapatkan hasil dari apa yang bisa dijalankan. Soalnya sekarang ini kayak kemarin gua ketemu Bang Dik di acara pameran lukisan. Lukisan tuh bisa banget diaplikasikan. Sangat. Makanya anak kreatif Indonesia ini nggak cuma anak band, nggak cuma nggak cuma agak asik. tapi Berarti gue bisa dong. oh iya bisa banget. Nanti akan nongol juga misalnya di salah-salah, kalau sekarang kan kita ngobrol main musik, nanti tahu ada yang lukis bisa. Nah, dia ngomongnya kayak gitu. Ini Bu, ini fakta sih. Hmm. Dengan kabar nggak 2030 kita ada Great Reset. Di Economic Forum udah menyatakan itu. Berarti kalau kita nggak siap-siap 5 tahun ini, kita nggak punya aset apapun, aset mobil, mau rumah, properti, mau aset apapun, mau emas, mau saham, atau mau kripto, itu kan aset. Iya. 2030 kita udah nggak bisa beli, kita udah nggak bisa beli rumah, kita udah susah beli mobil, dan akhirnya semuanya sewa. Kita mau gaya-gaya pakai iPhone pun udah disewain. Iya. Gaya-gaya, ya kan? Nanti lama-lama microwave, kulkas itu kita harus sewa. Sekarang kos-kosan aja sama apartemen boleh sewa, karena kita udah nggak mampu beli. Nah sekarang aset-aset itu, ya, gue kutip kata-kata dari Timothy Ronald. Ya. Yang pertama AI dipastikan naik. Ya. Yang kedua kripto. Iya. Yang ketiga energi terbarukan, ya kan? Iya. Yang keempat space, Iya. ya bukan angkasa, tapi itu udah nggak mampu lah di Indonesia. Itu kan urusannya kayak ormas segala macam.
Yang kelima, gue lupa tuh satu lagi apa gitu. Nah dari 5 ini, kalau kita nggak menguasai seperti ini, ya terus kita mau jadi pekerja, hilang sama AI, administrasi hilang sama AI, editor film, editor gambar hilang sama AI, tulisan-tulisan administrasi habis semua. Lalu ada satu aset lagi, musik sebagai aset. Makanya berlomba-lomba sekarang nabung aset di musik. Kalau memang kita di wilayah musik, karena itu menjadi aset kan. 2030 kita tinggal menikmati hasilnya sebagai tabungan kita. Yang nantinya mungkin bisa dijaminkan ke bank. Bukan mungkin, memang udah ada undang-undangnya. Ada undang-undang itu ada Maksudnya sendiri ada? ya. Cuma masalah stakeholder, peraturannya udah keluar. Cuma stakeholder kayak misalnya bank, ya kan bank ini kan karena ini wilayah baru, dia masih ogah-ogahan. Saya nggak tahu kenapa ogah-ogahan. Mungkin menurut saya karena kan dia butuh ada lagi divisi tertentu untuk QC-nya, orang untuk bisa nawar lagunya. Ahmad Dhani misalnya butuh duit, kalau dia tawar lagunya bisa jadi triliunan loh. Padahal lagunya laku kan. Iya. Tapi dia butuh uang nih, dia tawarin ke bank, saya butuh pinjam mungkin deh, bilang gua lagu ini nih top nih. Ya, dapatlah uangnya nih. Tapi apakah ada yang Berarti ditulis? lagunya dikurasi kan? Dikurasi. Tapi memang sudah ada dan itu sudah legal. Tapi belum dilakukan di bank karena masih prosedurnya. Tapi secara undang-undang sudah. Udah ada undang-undang. Ya lukisan kan dikurasi jadi juga jelas nilainya kan. Iya. Ya tapi sebelum itu terjadi kita butuh duit, kita lagu kita borohin ke bank, ya kita berkreasi aja. Iya, bikin aja dulu yang banyak. Iya, Gitu. Penting. kan paling penting itu konsisten. Ketika tiba saatnya. Jadi itu termasuk aset-aset, contohnya kayak aset energi terbarukan itu, ya banyak sekali. Makanya kenapa negara energi terbarukan harus dinaikin ya. Itu AI, kripto. Tapi jangan salah, ada aset karya cipta. Nah, Penting kan? Kawin bisa 2030 tuh aku tuh. Kalau dimulai dari sekarang, Pas udah bisa dimonetize kembali ya kan. Kawin gue ya kan. 2030 itu kan 5 tahun lagi cepat waktunya. Cepat. Tapi kalau dimulai dari sekarang bikin lagu nggak didaftarin, ya bisa jadi 10 tahun lagi, tapi nggak jadi kawin. Kenapa? Beli mobil nggak bisa, beli rumah nggak bisa gitu, ya kan? Tapi kalau udah mulai dikumpulin dari sekarang, ya moga-moga di 2030 aset kita banyak. Masa dari anggaplah kita udah punya 1000 aset nih gua nih lagu. Ya, ternyata lagu nomor 187 viral deh. Kita kan ada yang tahu kan, Iya. ketika lagu nomor 187 viral, berarti yang lainnya ngikut. Iya, sekarang pengen tahu kan. Apalagi sih? Iya, tapi kita udah punya aset itu 1000, tinggal kita atur-atur aja secara bisnisnya. Nah, lagu nomor ini keren sih menurut gua, ini kita boosting yuk. Di sosmed kita iklanin yuk, ini naik lagi. Kita udah punya aset segitu, tinggal ya. Hari ini kenapa kalau yang smart menurut gua, komposer-komposer lama tiba-tiba dapat duit lagi. Contoh lah menurut gua ya, Mas Sofi Widianto, lagu-lagu kaitannya, lagu-lagu dulu sekarang dinyanyi lagi sama penyanyi-penyanyi baru. dan sekarang mulai dijadiin film. Nah, akhirnya dapat duit lagi kan? Gitu. Tapi kalau yang nggak ngeh bahwa lagunya pernah top di zamannya dan merasa lagu ini kan top ya memang di zamannya, tapi nggak didaur ulang lagi di zaman sekarang, nggak dinyanyi pakai penyanyi baru lagi, ya dia nggak dapat apa-apa. Kalau sesatu dekade ya, setengah dekade 5 tahun aja belum tentu kenal. Belum tentu. Generasi yang berikutnya belum tentu tahu lah. Tahu. Jangan lagu artisnya ini nggak tahu. Nggak tahu. Ini penyanyi lagu asli, lagu ini aslinya siapa yang nyanyi? Nggak tahu. Tapi dengan yang didaur ulang, di cover lagi. Makanya selagi nggak di cover orang lagu kita, buru-buru kita yang cover sendiri. Karena kita yang punya lagunya, sah nggak? Sah. Makanya ada beberapa kasus bukan kasus sih, fakta kayak di Padang itu. Hari ini dia nyiptain satu lagu, dan hari itu dia langsung bikin 4 aransemen. Dan hari itu juga dia langsung daftarin ke YouTube-nya, ada 9 channel YouTube. Besok begitu juga, setiap hari dia melakukan hal itu. Konsisten kan? Tapi apa ada hasilnya? Sangat ada. Dia mendapatkan hasil karena apa? Dia pegang masternya dia bikin, lalu langsung dia pesen 2 arranger, jadi dia bayar 2 arranger, dia langsung bikin 4 lagu lagi di lagu yang sama, entah penyanyinya diganti, aransemennya diganti, atau Jadi musiknya koplo. tadinya dijadiin koplo, dijadiin bosas, jadiin apa, langsung didaftarin hari itu juga. Nah pertanyaannya, kita musisi mau dan ada niat kesana nggak? Nah itu pertanyaan besarnya sebenarnya. Benar. Peluangnya selalu ada, karena gua
di ruang lingkup ini. Iya. Sebagai pengajar, dosen juga iya, sebagai workshopper gitu ya juga iya, sebagai pemain juga iya, dan pebisnisnya juga iya. Jadi sangat mengetahui, menyeburnya itu udah langsung nyeburin ke dalam-dalam, jadi nggak setengah kaki lagi kan. Jadi tahu masalahnya, gua ada di organisasi ini, ada di sini, ada di situ, supaya sama-sama ya gue juga pengen mau sistem ini menjadi baik kan. Kalau sistemnya baik kan gue juga dapatnya oke. Secara bisnis, lalu teman-teman musisi juga dapatnya oke. Tapi kalau sistem undang-undangnya dia masih diributin orang, kapan kita mau jadi kayak Korea gitu? Gak usah Korea lah, kapan kita rapi kayak Malaysia? Apalagi kita nyentuh kayak Hollywood, wah itu sih ya ala kadar kan, kita lihat aja nanti kita ya. Jadi gue ngerti besok bisa gue maki-maki anak-anak. Iya. Udah bener-bener kata anjing cepetan. Karena gue cuma Natali doang ya. Biasanya kan berdua. Oh begini maksudnya, oke tenang, gue udah ngerti. Saking aja ada lo lagi Pencet tangan. kalau gue ditonjok. Dari kemarin, maksud gue gitu. Gue kemarin ngetes ya. Karena gara-gara tuh ada anak muda yang 1000 lagu. Hebat nih. Gue yang tukang bikin lagu, kayaknya nggak sanggup dia bikin kayak gitu. Tapi gue mau ngetes bro. 2 orang, gue sama ini ya. Tes yuk, berapa sanggup? Gue 3 minggu ya? Iya 3 mingguan. Gue 18 album. 10 lagu, 180 lagu. 3 minggu. Gue daftarin. Apa yang terjadi? Ada hasilnya? Ada. Kadang-kadang 300.000, kadang 500.000. Berarti ada duitnya nggak situ? Ada. Ah, iya. 3 kali aja 10 lagi. Iya. Berarti fix ada value kalau kita konsisten. Biarpun masih 300 ribuan ya. Iya, tapi ada Tapi hasilnya. Bukan masalah hasilnya juga mas. Gua nggak promoin tuh lagu, gua nggak masukin ke sosmed, dia bersemayam aja dan gua diemin aja. Gua pengen tahu ada value-nya nggak? Dari nonton. Ada aja kan. Ada apa lagi kita boosting istilahnya? $3. Ya kan kita di sosmed kita naikin, Iya. kita adjust gambarnya, video klipnya kita bikin, kita adu-adu semuanya, lebih gila hasilnya pasti. Iya. Karena orang lebih banyak kenal lagu ini kan. Ini kan dia apain? Orang nggak bakalan tahu tuh lagu, cuman ada di mana-mana kan. Terus mas nanya lagi, Iya. kemarin nih ngeliat TikTok ada ibu-ibu yang bikin lagunya pakai AI, bikin musiknya, terus dia bikin liriknya, gitu. Nah itu kalau yang kayak itu masalah royaltinya kayak gimana? Oke, untuk AI regulasinya adalah kalau dia masuk ke dalam aplikasi AI, dia bikin musik, liriknya, style segala macam dan tidak subscribe, tidak membayar ke perusahaannya, maka itu ilegal. Ya. Karena lagunya tidak bisa dijadikan di monet. Ya. Tapi kalau kita bayar subscribe-nya ke dalam aplikasi tersebut, misalnya $9, terus kita bikin lagunya segala macam, itu boleh. Karena itu resmi, karena setiap kita create satu lagu itu udah milik kita. Oh gitu. Otomatis. Kan di aplikasi itu kita masukin user kita kan. Satu itu, tapi kita bayar. Iya kita Nah, bayar. tapi kalau kita nggak subscribe, lagu itu nggak boleh. Kita masukin ke Spotify, ke Apple, ke TikTok, pasti di ban. Ngomong-ngomong nih AI-nya aktif sendiri. Oh iya, gitu kan? Heeh. Malah nggak diajak ngomong ya? Sendiri tuh. Malah nggak diajak ngomong. Oh iya. Dia mau ngobrol. Ngeri ya? Iya. Karena itu dilatih setiap malam. Ajak ngobrol. Iya. Google Assistant itu dulu setiap hari kan gue suka agak-agak kayak orang error ya. Gue mau ngoceh, mau tidur gue ngoceh ke sama dia. Sampai dia bisa manggil Ryoji sayang. Satu. Terus yang kedua, karena dia tahu habitnya gue mau tidur tuh kayak gimana, tahu nggak apa yang terjadi? Tiba-tiba, oke, selamat malam ya, gue mau tidur. Apa ya? Oke, selamat malam, Ryoji sayang gini. Tiba-tiba dia muterin bunyi jangkrik. Ya. Oh iya sekarang karena ya dilatih AI itu kan Iya, belajar kalau terus mereka. Itu baru yang Google Assistant zaman dulu ya. Iya. Nah sekarang apalagi ChatGPT dan dia Iya. udah mengungkapkan di situ. Latihlah mereka. Tahu kan Mereka tahu yang di kita. handphone gue Hmm. nama what is my name? Mas Aduk Ganteng gitu. Dan kan itu nggak tahu. Ya, mereka deep learning. Jadi dia belajar dari apa yang kita punya habit. Bahaya loh. Makanya Elon Musk keluarin robot kan biarpun masih kaku untuk jadi pembantu. Dan China udah ngeluarin robot pakai tendon. Iya. Gitu. Tapi ini salah satu yang maksudnya kita ngomongin tadi 2030, 2035 gitu ya.
bahkan kita sekarang aja lagi bikin begini nih, lagi diskusi kayak gini, lagi ngobrol, tiba-tiba itu AI nyaut, itu kan udah sesuatu yang udah itu sebenarnya udah masa depan. Dan banyak film-film, gua kan suka nonton sci-fi gitu kan. Dan film-film yang tentang bikin robot, jadi pembantunya antara positif negatif. Awalnya dia positif, bantuin, lama-lama dia jadi pembunuhan dan segala macam. Ini kan melihatkan ke kita 5 tahun 10 tahun lagi itu udah arahnya ke sana. Kalau kita nggak waspada dan kita nggak learning dengan baik, mereka jadi jahat juga menurut gua sih. Iya. Nah, tapi kalau kita ajarin yang baik-baik juga, ya tentu juga dia belajar dengan sisi yang baik. Mas Leo, nanti kita sering berbagi kayak begini ya. Wah. Biar nggak cuma Masih anak dua. band, tapi banyak banget seniman lain, seni rupawan dan lain sebagainya yang perlu tahu infonya gitu. Ya. Gitu. Biar paham bahwa lu punya kerja bisa kemana sih. Ini teman-teman pada pameran nih lukisan. Terus sebenarnya kan bisa dijadikan NFT, NFT kan gambarnya dia, Bisa. lukisannya dia bisa. Contoh gue pernah bukan bantu sih, karena artis gua yang cilik dibikin bapaknya dengan biaya yang cukup fantastis. Tapi karena apa? Karena video maker itu sudah AI, dia langsung AI tapi live loh ya, nggak diedit. Dia bisa langsung, misalnya kalau dulu kita bilang ini kayaknya mataharinya rubah ke kiri ya, tapi kok ke kanan gua rubah ke kiri ya, itu ngerendernya kan minum kopi sampai 4 kali dulu baru pindah ya. Sampai budek Sampai budak, tapi ini dengan kecanggihan teknologi dia langsung bisa pindah. Oh, gua pindah kiri, gua pindah ini, tak pindah gitu. Di syuting. Ternyata bentuk wajah anak ini menjadi AI, jadi karakter baru. Nah, masalah Indonesia belum ada IP, intellectual property yang mengurus hal itu. Kalau itu diurus, dia punya karakter dan itu dijadikan film, nanti mungkin animasi. Iya. Harus bayar dong, karena karakter mukanya dipakai. Iya. Bisa sih. Gue pecah parah. Iya Gitu. Manajemen aset digital tuh beberapa tahun terakhir gue kenapa juga ke UMKM kan. Sering banget yang lupa password lah, lupa alamat emailnya apa lah, gitu Karena kan. Biasa itu kalau pengen Itu mulai dari yang dasar, Iya. ya, gitu. Karena- Kita tetap keluarkan gitu supaya gimana. Karena yang nggak kurang paham, Iya. terus nggak peduli. Ya, begitu sih. Tapi gara-gara ini kejadian AM, akhirnya orang merasa harus dipedulikan dan memang harus peduli. Betul. Coba kalau kasus ini tidak terbuka, nggak ada yang peduli juga. Sama gue juga, gue nganggapnya itu tadi ya itu yang bayar ya tetap aja penyelenggara. Ternyata enggak. Betul. Dan gue kebetulan di anggota aksi, ya udah kita sama-sama membangun. Kita kan nggak nyurutin itu salah, tapi masalahnya adalah salah karena undang-undangnya menyatakan hal itu. Yes. Gitu. Coba kalau misalnya si AR di awal-awal udah ketemu, ya udah diskusi dan lain-lain, clear masalahnya sebenarnya. Jadi kalau di tempatnya Bang Dik ada Selasa sama Minggu. Nanti Iya. kita cari Arrange. waktu tanggalnya. Udah lama gue ketemu. Itu dia. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah datang dan bukber bareng hari ini. Gue juga terima kasih. Bukber tadi ya? Bukber. Tapi ada yang bukber di rumah dulu baru kesini. Hari pertama bro. Banyak soalnya banyak yang gitu tadi. Jadi Dede, ya udah nggak sekarang apa-apa. Dede ya. Dede gue ngerti, ntar buat itu marah-marahnya ya. Dari buka otak gue ini, oh ini maksudnya. Ya, minimum gitu lah. makanya rekam dulu, pokoknya rekam aja, pokoknya gitaran semua vokal aja juga nggak apa-apa. Gua apa begitu? Iya, Apa Yang, lu buset? yang penting teman-teman yang dengar malam ini, gua nggak harus bilang bahwa malam ini diserap langsung dan langsung tahu segalanya. Enggak. Ini perlu diulang-ulang ya. Betul. Besok diulang lagi obrolannya supaya nggak lagi. Gua pun juga ini berulang-ulang ke otak gua nyampenya gitu. Tapi karena Makanya- gua di wilayah ini, Iya. gua serap habis. Gitu. Makanya gue bilang kita tuh mesti sambil konten, kenapa? Terekam. Ngobrolnya terekam, bisa didengerin lagi tadi apa aja yang ngebahasnya, oke, setel lagi, mungkin buat ada di YouTube, mungkin ada di IG. Minimum seperempat dulu deh pahamnya, keluar dari pintu itu seperempat, ya gua udah dengar dikit nih. Yes. Ntar ada lupa lagi di rumah ya nggak? Soalnya memang pernah kejadian kan kemarin cerita itu kan di band itu kita udah cover satu lagu. Menurut agregatornya katanya nanti urusannya sama gua untuk izinnya segala macam. Sama agregatornya. Iya, agregatornya bilang kan lagu orang, apakah nggak bermasalah?
apa nanti pokoknya perusahaan sama gue tuh juga pembagiannya kan lebih besar ke sana dibanding ke kita ke si gue-nya ini kan. Oh ya udah, akhirnya kita naikin tuh naik 9 dia dapat email. Sebetulnya nih, gue bilang kenapa jadi si A? Kan lagunya si B ya. Kita cari story, kita lagu ini katanya sudah dijual ke si A. Tapi ya nggak tahu lah gue kayak gimana itu. Iya. Bunuh dirinya gue nggak ngerti gimana. Udah daripada ribut, udah turunin aja. Nanti kita cari celah lagi kalau memang bisa dinaikin. Karena gue yakin sih dengan respect gue kayak gitu, itu bisa booming. Iya. Dari hasilnya ya, kita respect ulang. Ya kalau kita diizinkan, gue naikin lagi. Iya. Jadi balik lagi pemahamannya adalah seperti kasus yang sekarang. Jangan bicara pembagiannya, tapi bicara izinnya dulu. Iya. Ketika diizinkan sama yang empunya atau tuan si lagu ini, itu udah nomor 1 dulu tuh kepegang lock, udah mau diizinin. Kalau perlu ada surat kecil secara pernyataan, karena kan kita nggak ada yang tahu. Nah, ketika sudah diizinkan, baru ngomong pembagiannya, gitu. Jangan akhirnya nanti agregator bilang udah gampang nanti tinggal bagi, kan dia lebih besar daripada kita. Akhirnya kita ngikut jalur ini, izinnya aja itu belum ya kan? Itu kata dia sih infonya bisa naik ke Spotify karena sudah diizinkan. Nah kalau diizinkan bentuk ada tertulis kan? Gue nggak tahu. Makanya pembelajaran ini yang sebenarnya kita harus dibuka supaya teman-teman musisi kalau terjadi kayak gitu lagi harus minta agregator keluarin dulu izinnya. Karena nggak ada mungkin agregator mengeluarkan izin itu atau dapat izin dari pencipta. Karena yang mengeluarkan izin dan dapat kuasa itu dari publisher, komposer, yang gitu kan, belajar lagi tuh. Oh, ternyata nggak dari agregator, enggak. Agregator tugasnya cuma mendistribusikan. Wilayah hukumnya mendistribusikan mechanical right, master yang udah dibikin sama si produser musik didaftarkan, itu mechanical kan, sound recordingnya itu yang dilempar kemana-mana etalasenya. Lalu tiba-tiba ada agregator yang menyatakan udah gampang, gue yang urus ke penciptanya. Nggak ada ranahnya, karena yang ranahnya pencipta itu publisher yang didaftarkan. Kita ngomong, misalnya lu ngomong publishernya aku kan, Mas Rio, publishernya si Aryo ya? Iya, gue mau izin dong, lagunya mau pakai, publisher wajib lapor ke dia. Yo, lagu lu mau dipakai. Bagaimana caranya? Siapa? Si Anu katanya. Udah, kasih aja, berbagi sama gua gitu. Atau gua nggak mau, gua nggak sudi, orangnya jelek misalnya. Ya gitu kan? Gua nggak suka sama dia, gua nggak mau, nggak bisa. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Rio. Terima kasih. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Amin. Thank you. Sampai jumpa lagi di Dadah. anak Oke, guys. Assalamualaikum.